Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inspirasi Pendidikan. Bersama saya Pak Pradi. Kembali hari yang menjumpai sahabat-sahabat CIP, sahabat-sahabat pendidik dimanapun berada. Dan kali ini merupakan satu program baru di channel Inspirasi Pendidikan, adalah program BIDI atau Bincang-Bincang Pendidikan. Nah, bagi sahabat-sahabat CIP yang belum menekan tombol like dan belum menekan tombol subscribe, segera tekan sekarang karena channel Inspirasi Pendidikan akan senantiasa memberikan update-update terbaru seputar dunia pendidikan. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Ya, kali ini BIDI akan mempersembahkan sebuah materi, yakni gaya belajar dan gaya mengajar. Nah, mengapa Pak Guradi merasa penting untuk membahas kedua hal tersebut, yakni gaya belajar dan gaya mengajar? Karena antara guru dan peserta didik tentunya harus ada chemistry, harus ada kecocokan untuk menerima dan mentransfer ilmu pengetahuan yang akan dibelajarkan setiap hari. Nah, apakah yang dimaksud dengan gaya belajar? Nah, gaya belajar adalah suatu cara yang dilakukan oleh peserta didik untuk menerima pelajaran yang disajikan oleh guru. Sedangkan gaya mengajar adalah cara yang dilakukan oleh seorang guru atau seorang pendidik untuk mentransfer ilmu pengetahuannya kepada peserta didiknya. Jadi, tentunya antara peserta didik dan guru harus saling mengerti dan saling memahami seperti apa yang harus dilakukan agar terjadi chemistry dan transfer ilmu dari input dan output yang sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya yang sering muncul adalah, kapan seorang guru bisa mendeteksi dan menganalisis gaya belajar apa saja yang dimiliki oleh peserta didiknya? Nah, Pak Guradi memberikan satu gambaran bahwa seorang guru bisa mendeteksi atau menganalisis gaya-gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didiknya tentunya di awal tahun ajaran. Nah, seperti yang dilakukan di sekolah saya, setiap awal tahun ajaran tentunya 3 hari ada namanya MPLS untuk kelas 1 dan masa pengenalan lingkungan kelas untuk kelas 2 sampai dengan kelas 6. Disitulah seorang guru bisa mendeteksi gaya belajar apa yang dilakukan oleh peserta didiknya, yang dimiliki oleh peserta didiknya. Nah, bagaimana caranya mengetahui? Bisa dengan mengadakan tes-tes awal. Ya, tes awal kepada peserta didik melalui instrumen-instrumen. Nah, kalau ada yang butuh instrumen-instrumen apa saja yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk mendeteksi atau menganalisis gaya belajarnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya akan bahas di part selanjutnya di BIDI. Nah, disitulah seorang guru bisa mendeteksi gaya belajar apa yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi, di 3 hari pertama di masa pengenalan lingkungan sekolah atau masa pengenalan lingkungan kelas. Nah, pertanyaan selanjutnya yang muncul, apa sih pentingnya mengenali gaya belajar peserta didik kita? Nah, di era Merdeka Belajar, ya, seorang guru harus mengupdate gaya mengajarnya sesuai dengan karakteristik atau gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didiknya. Mengapa? Gaya belajar itu kan terdiri dari 4 macam. Yang pertama, ada gaya belajar visual. Apa yang dimaksudkan gaya belajar visual? Gaya belajar yang bagaimana peserta didik itu senang melihat sesuatu, lihat gambar. Nah, kemudian selanjutnya adalah gaya belajar auditory atau suara. Seorang peserta didik, dia mampu menyerap pengetahuan yang disajikan oleh gurunya ketika dia banyak mendengarkan. Nah, gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar audiovisual. Ada peserta didik yang cenderung dia bisa memahami pelajaran ketika guru menyajikan materi-materi yang kombinasi merupakan dari gambar dan juga suara. Kemudian yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Apakah yang maksud dengan gaya belajar kinestetik? Adalah suatu gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik, yang mana peserta didik itu cenderung untuk beraktivitas, praktik. Nah, keempat gaya belajar ini, jika tidak dikenali oleh gurunya, nah tentunya apa yang kita harapkan
output yang kita harapkan dari peserta didik kita tidak akan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, selanjutnya, apa sih dampak jika guru tidak mengenali gaya belajar peserta didiknya? Kita akan bahas satu persatu. Contoh, jika kita tidak mengenali gaya belajar peserta didik kita, misalnya dalam satu kelas ada peserta didik yang gaya belajarnya adalah audio. Ketika guru hanya menampilkan gambar terus tanpa dibarengi dengan penjelasan, yang jelas peserta didik yang gaya belajarnya audio dia tidak akan mengerti. Dia cenderung akan mengantuk dan tidak senang dengan pelajaran yang disajikan oleh gurunya. Nah, selanjutnya, jika peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, nah tentunya seorang guru harus menerapkan metode menampilkan gambar. Jika guru mengajar hanya dengan berceramah saja, tidak menampilkan gambar, maka peserta didik yang gaya belajarnya adalah visual, dia cenderung akan mengantuk dan tidak memperhatikan pelajaran. Nah, selanjutnya, peserta didik yang gaya belajarnya merupakan kombinasi dari gaya belajar audio dan gaya belajar visual atau audio visual, maka seorang guru harus menerapkan atau menggunakan media seperti video. Mengapa? Karena di dalam video ada suara dan ada gambarnya. Nah, ketika guru tidak menggunakan itu, maka guru hanya berceramah saja, maka peserta didik yang gaya belajarnya merupakan audio visual cenderung tidak tertarik, dia bosan. Nah, begitu pula sebaliknya, jika peserta didik yang gaya belajarnya adalah kinestetik dan gurunya hanya berceramah saja atau hanya menampilkan gambar saja, tentunya peserta didik yang gaya belajarnya yang kinestetik dia akan bosan dan jenuh. Karena peserta didik yang gaya belajarnya adalah kinestetik adalah peserta didik yang aktif, ingin selalu bergerak. Nah, makanya tidak heran ketika dalam melakukan proses belajar mengajar, banyak siswa yang cenderung mengganggu temannya. Peserta didik yang cenderung mengganggu temannya itu sebenarnya dia adalah gaya belajarnya kinestetik. Dia selalu ingin beraktivitas. Nah, terus seperti apa? Apakah guru harus menggunakan beberapa macam metode atau beberapa macam media pembelajaran dalam satu hari? Atau hanya satu saja media pembelajaran yang dilakukan? Nah, kembali lagi bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita pada saat melakukan analisis gaya belajar peserta didik kita, ada berapa macam gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik kita? Jika semuanya dalam satu ruangan memiliki gaya belajar audio, maka silakan berceramah saja, penjelasan saja yang mereka butuhkan. Mereka tidak senang dengan gambar dan video ataupun beraktivitas. Jika peserta didik kita kebanyakan dia adalah visual, maka guru berceramah hanya pengantar saja, lebih banyak menampilkan media berupa gambar. Nah, jika gaya belajar dan peserta didik kita merupakan audiovisual, maka media yang harus ditampilkan guru adalah media video. Banyak-banyak saja membuat media pembelajaran dalam bentuk video. Ya, kemudian kalau dia kinestetik, maka seorang guru harus mengubah gaya mengajarnya menjadi memang peserta didik itu beraktivitas. Yang sedang saya lakukan adalah karena peserta didik saya kebanyakan adalah kinestetik, maka saya lakukan adalah mengubah materi tersebut, materi pelajaran itu menjadi sebuah tepuk. Dan hasilnya memang terbukti bahwa peserta didik saya bisa memahami pembelajaran yang saya sajikan itu dalam jangka waktu yang lama. Nah, jika peserta didik kita dalam satu kelas memiliki keempat gaya belajar tersebut, maka guru harus menggunakan 4 media pembelajaran yang berbeda sehingga semua kebutuhan belajar atau gaya belajar yang ada dalam ruangan kita semuanya bisa terpenuhi. Dan tentunya ini akan berdampak pada siswa kita pasti akan rajin pergi sekolah karena merasa bahwa gaya belajarnya dipenuhi oleh gurunya. Ya, walaupun tidak dalam satu hari pun dipenuhi, tapi yang jelas dia akan merasa terpenuhi. Ya, jadi Bapak dan Ibu semua, sahabat-sahabat yang pun berada, jangan pernah kita selalu menyalahkan kenapa peserta didik kita banyak yang mengaku, banyak yang main-main, banyak yang mengganggu teman. Kembali lagi koreksi diri kita. Apakah cara mengajar saya sudah sesuai dengan gaya mereka? Apakah saya sudah memenuhi hak belajar mereka?
Ya tentunya dengan mengubah gaya mengajar yang dilakukan oleh guru selama ini. Jangan merasa bahwa guru harus memaksakan gaya mengajarnya seperti itu juga gaya belajar oleh peserta didik kita. Tidak. Di Merdeka Belajar harus berfokus pada peserta didik. Jika berfokus pada peserta didik, tentunya harus mengenali gaya mengajar mereka. Yang mungkin memang tidak bisa dipungkiri bahwa seorang guru juga memiliki cenderung pada sebuah gaya mengajar. Kita terlalu nyaman dengan gaya mengajar kita yang selama ini. Jika kita ingin mengharapkan hasil yang lebih maksimal, output yang lebih maksimal, tentunya seorang guru harus banyak belajar lagi mengupdate gaya-gaya mengajar apa yang harus dilakukan agar hak-hak belajar peserta didik kita bisa terpenuhi. Nah, demikian pembahasan dari bidik kali ini, bincang-bincang pendidikan tentang gaya dan gaya belajar dan gaya mengajar. Semoga pembahasan singkat ini bisa menginspirasi kita semua dimanapun kita berada, terutama kepada diri pribadi Pak Gubernur. Nah, demikian episode bidik kali ini. Nantikan episode selanjutnya di program bidik. Nah, jangan lupa untuk aktifkan terus lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dari video-video yang Pak Guru Adi akan upload, insya Allah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta.